Jadi pada malam hari ini kita akan membahas materi khususnya bagaimana menggunakan bahasa Yunani untuk eksegese, yaitu satu aktivitas penggalian firman Tuhan yang pada akhirnya berakhir dengan menafsirkan. Nah, di dalam eksegese itu sebenarnya ada dua cakupan utama. Yang pertama adalah bahwa dari eksegese melalui bahasa Yunani, kita dapat menemukan statement-statement teologi. Nah, dari statement-statement teologi ini, kemudian nanti kita akan kembangkan menjadi doktrin teologi. Dogma teologi. Dari dogma teologi, kita ajarkan menjadi doktrin teologi. Itulah yang disebut dengan proses indoktrinasi. Jadi kita mengajarkan berulang-ulang kepada jemaat itu, termasuk salah satu sebagai konsep pengindoktrinasian. Jadi kita mengindoktrin jemaat itu dengan firman Tuhan berulang-ulang. Tujuannya adalah agar firman Tuhan itu bisa mendarah daging. Dan yang kedua adalah untuk menafsirkan. Jadi aktivitas kita pada malam hari ini bagaimana memanfaatkan bahasa Yunani, secara khusus bahasa Yunani koine, yaitu bahasa Yunani Alkitab. Bukan bahasa Yunani yang dipakai oleh bangsa Yunani modern ya, tapi ini bahasa Yunani koine, bahasa Yunani Alkitab. Yaitu untuk menafsir. Ya, walaupun sebenarnya 11-12 ya, mirip-mirip dengan analisa yang menghasilkan statement teologi. Nah, statement teologi juga dapat diartikan sebagai sebuah penafsiran, tetapi agak sedikit berbeda. Kalau doktrin teologi itu kita dapatkan materi-materi teologi yang konseptual, yang teoritis. Kalau penafsiran itu lebih diarahkan kepada bagaimana mengaplikasikannya, menemukan pokok-pokok bahasan, lalu kemudian mengaplikasikannya. Nah, jadi dua hal ini akan menjadi tujuan utama kita setelah kita mempelajari bagaimana menggunakan bahasa Yunani di dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama dalam beberapa pertemuan, bahwa kita sudah belajar tentang huruf, tanda baca, kemudian tanda-tanda untuk membaca berkaitan dengan intonasi. Kita juga sudah mempelajari kata kerja yang pertama, yaitu present indikatif aktif, dan beberapa contoh kita menafsirkan dengan menggunakan present indikatif aktif. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar tentang kata benda. Nah, diharapkan dengan beberapa materi ini, kita sudah memiliki gambaran seperti apa kita harus mempelajari bahasa Yunani secara otodidak. Jadi diharapkan ibu-ibu boleh melihat bagaimana proses belajarnya, dan seperti itulah kira-kira ketika kita nanti mempelajari bahasa Yunani secara otodidak. Dan malam hari ini kita akan mengulang sedikit tentang present indikatif aktif, lalu kemudian beberapa kata kerja akan kita bahas dan juga mendapatkan beberapa contoh-contoh untuk menafsirkannya, supaya kita malam hari ini sudah mulai terbiasa bagaimana menafsirkan dengan bahasa Yunani. Nah, kata kerja yang pertama adalah present indikatif aktif. Kalau kita melihat dalam judul
Kalau kita melihat dari judul kata kerja, yaitu present indikatif aktif, kita sebenarnya sudah dapat gambaran secara umum kata kerja ini seperti apa. Kalau ada sebuah kata kerja dalam Alkitab yang kemudian teridentifikasi sebagai present indikatif aktif, itu berarti bahwa kata kerja itu aktivitasnya dilakukan dalam waktu present, dalam waktu sekarang. Dan indikatif itu adalah modus, mood dari kata kerja, situasi kondisi dari kata kerja. Jadi moodnya, modusnya adalah indikatif. Itu artinya bahwa kata kerja ini, kata kerja present ini adalah kata kerja yang secara mood adalah kata kerja faktual. Karena kalau kita kategorikan ya beberapa mood di dalam kata kerja, ada kata kerja yang moodnya, yang modusnya itu perintah. Jadi misalnya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah. Jadi moodnya adalah perintah di mana seorang yang memiliki kuasa meminta orang yang ada di bawahnya itu melakukan semua keinginannya. Nah, itu berarti bahwa kalau yang memerintahkan itu adalah Tuhan, maka kita sebagai ciptaannya itu wajib melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, maka akan terkategori sebagai dosa. Itu mood perintah. Ada juga mood pengandaian. Biasanya mood pengandaian itu menggunakan kata jika, seandainya. Bisa juga mood pengandaian itu terdiri dari rumusan jika, maka. Itu berarti bahwa kalau ada kalimat yang di dalamnya ada kata jika maka, itu berarti moodnya adalah pengandaian. Jadi seandainya jika kita melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu. Nah, itu mood dari pengandaian. Tetapi kalau indikatif, itu moodnya faktual. Kalau pengandaian, kegiatan itu sebenarnya belum terjadi. Dan itu bisa terjadi, bisa tidak. Itu kalau mood atau modusnya pengandaian. Modus perintah, itu juga aktivitasnya adalah aktivitas yang sebenarnya belum terjadi. Karena kata kerja perintah itu adalah sebuah perintah yang belum dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya itu kan tergantung bawahan. Setelah mendapatkan perintah itu, dia melaksanakan tidak? Nah, itu tergantung lagi pada pribadi-pribadi. Misalnya tadi, ada perintah Tuhan Yesus, pergilah, atau kasihilah, atau Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu perintah. Nah, ketika perintah itu disampaikan, ini adalah sebuah tindakan kata kerja. Tetapi kegiatan melakukan perintah itu belum terjadi. Nah, berbeda dengan indikatif. Kalau indikatif, itu berarti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh subjek itu adalah kegiatan yang sedang terjadi dan itu faktual. Artinya realistis, nyata. Misalnya Yesus sedang berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Ditulis dalam bentuk kata kerja present indikatif aktif. Itu berarti bahwa kegiatan Tuhan Yesus berjalan di atas air itu adalah kegiatan faktual.
Dan itu adalah kegiatan yang nyata. Berarti kalau Tuhan Yesus diceritakan di dalam sebuah kalimat itu berjalan di atas air, memang faktanya Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Nah, itu adalah indikatif. Kalau aktif, itu berarti bahwa kalimat itu disebut sebagai kalimat aktif. Artinya bahwa subjek memiliki inisiatif untuk aktif melakukan kegiatan. Jadi kalau ada kata kerja present indikatif aktif, itu berarti kata kerja itu dilakukan sekarang, di mana subjek secara aktif melakukan kegiatan kata kerja, dan kegiatan itu adalah kegiatan yang faktual. Nah, jadi kalau kita menemukan sebuah ayat di dalam Alkitab di mana di dalam ayat itu kita menemukan kata kerja present indikatif aktif, maka cara untuk menganalisanya itu seperti itu. Jadi kita lihat, oh, ini kalimat ini ada kata kerja present indikatif aktif. Itu berarti bahwa kata kerja ini dilakukan sekarang terus-menerus, dan ini adalah faktual, fakta, nyata. Dan subjek aktif melakukan kegiatan itu. Misalnya, contoh, perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu berarti bahwa ketika kalimat ini dinyatakan dengan bentuk present, Yesus berkata, berkata itu adalah kata kerja, dan kata kerjanya adalah present indikatif aktif. Itu artinya bahwa saat itu, di masa sekarang, Yesus sedang berkata dan aktif melakukan kegiatan berkata-kata, dan itu dilakukannya secara berulang. Dan itu berarti bahwa kalimat yang Yesus nyatakan itu bukanlah kalimat satu kali seumur hidup. Artinya bahwa sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, 3 tahun itu, hanya satu kali Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan. Kalau kita melihat dalam bentuk kata kerjanya, bahwa Tuhan Yesus sering mengatakan kalimat ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bukan pernyataan Tuhan Yesus satu kali seumur hidup, bukan. Memang di dalam Alkitab ditulis satu kali, hanya di Yohanes 14 ayat 6. Tetapi di dalam kenyataan pelayanan Tuhan Yesus itu sering mengatakan kalimat ini. Sering mengatakan kalimat ini. Loh, kenapa Pak Ronald bisa mengatakan demikian? Karena ditulis dalam kata kerja present indikatif aktif. Begitu. Kemudian kata kerja yang kedua itu adalah imperfect indikatif aktif. Ini kita pindah ke papan tulis aja ya, Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi sudah kita bahas kata kerja present indikatif aktif. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua adalah kata kerja imperfect indikatif aktif. Nah, kalau imperfect indikatif aktif, itu berarti bahwa kata kerja ini adalah kata kerja yang belum sempurna. Maksudnya kata kerja yang belum sempurna itu adalah kalau kita melihat dari kata imperfect. Perfect itu sempurna, im itu tidak.
Jadi kalau imperfect itu adalah kata kerja yang belum sempurna. Lalu kemudian ada indikatif, ada aktif. Itu berarti bahwa kata kerja imperfect ini adalah kata kerja bentuk lampau. Jadi dia ini adalah kata kerja bentuk lampau, di mana kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan yang terjadi di masa lalu, kegiatan yang terjadi di masa lalu tetapi yang masih terus dilakukan sampai hari ini. Jadi kegiatannya dimulai di masa lampau dan masih dilakukan sampai hari ini. Misalnya saja contoh, masih dilakukan pada saat peristiwa itu diceritakan atau masih dilakukan sampai hari ini. Kalau kita perhatikan dari kata imperfect itu berarti bahwa sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas itu belum selesai sempurna dilakukan, tetapi masih sedang berjalan dilakukan. Itu imperfect indikatif aktif. Dan kalau indikatifnya adalah bahwa kegiatan yang itu, kegiatan tadi itu, yang dimulai dari masa lalu hingga sampai masih dilakukan sampai sekarang, itu adalah kegiatan yang faktual, yang nyata. Aktif itu berarti bahwa subjek itu aktif dalam melakukan kegiatan itu, dalam melakukan kata kerja itu. Itu ditulis dalam bentuk lampau. Ya, lampau dimulai dari masa lampau tetapi yang masih berlangsung sampai sekarang. Imperfect indikatif aktif. Nah, sekarang mari kita coba lihat contohnya. Kalau kita ambil dari buku Greek Grammar of New Testament, misalnya saja dari Markus 12 ayat 41. Jadi ini contohnya Markus 12 ayat 41. Nah, kalau kita lihat dari Markus 12 ayat 41, kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. Di sini saya sudah siapkan Alkitabnya. Bisa juga dicatat ayatnya. Jadi Markus 12 ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Nah, kalau kita perhatikan dalam kalimat bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Jadi kalau kita lihat kalimat ini saya tulis di sebelah sini ya, Bapak Ibu ya. Sebelahnya sini. Di dalam ayat 41 kan ditulis gini, banyak orang memasukkan uang. Nah, di dalam ayat ini banyak orang memasukkan uang ke dalam peti. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Nah, jadi kita coba untuk menganalisa kalimat ini. Ini sebenarnya ada bahasa Yunaninya, tapi kita lihat bahasa Indonesianya dulu. Kalau kita lihat kalimat ini dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang Markus 12 ayat yang ke-41. Nah, kalau kita bagi dia di dalam beberapa bagian,
Ya, ini kita bagi seperti ini. Lalu kita bagi di sini. Nah, banyak orang, tentu ini adalah subjek. Di mana kalau kita lihat dari kata bendanya, dia memiliki kasus nominatif. Yang kemarin kita sudah pelajari ya, kasus nominatif. Memasukkan ini adalah kata kerja. Ya, subjek ini predikatnya. Predikat atau kata kerja. Nah, di mana predikatnya ini adalah predikat imperfect, indikatif, aktif. Ya, imperfect, indikatif, aktif ini yang kedua ini ya. Kata kerja yang kedua ini, imperfect, indikatif, aktif. Nah, uang ini adalah objek. Ya. Objeknya. Nah, kita lihat di sini ada imperfect, indikatif, aktif. Itu artinya bahwa memasukkan ini, kegiatan memasukkan, kalau kita tulis di sini imperfect-nya, berarti kegiatan memasukkan itu sudah dilakukan di masa lalu. Ya, masa lalu itu bisa saja beberapa menit yang lalu ya. Beberapa menit yang lalu. Itu juga termasuk masa lalu. Kemudian berarti dilakukan di masa lalu tetapi yang terus masih berlangsung hingga sekarang. Itu imperfect. Indikatif, ya ini indikatif, bahwa kegiatan itu adalah kegiatan faktual. Lalu aktif, yang ini, aktif, ya aktif itu adalah bahwa subjek aktif melakukan kegiatan. Nah, jadi kita sudah bisa menganalisa aktivitas yang digambarkan di dalam Alkitab ini, bahwa ketika Alkitab menuliskan banyak orang, nah ternyata yang dimaksudkan banyak orang ini kita dapat mengidentifikasinya berdasarkan kata kerjanya. Kita mulai buat dengan satu pertanyaan, siapa banyak orang ini? Ya kan? Banyak orang ini siapa? Memasukkan uang ke dalam peti, tetapi memasukkannya ditulis dalam bentuk imperfect, indikatif, aktif. Itu artinya bahwa beberapa waktu yang lalu banyak orang memasukkan uang. Nah, ini indikatif. Itu adalah bahwa peristiwa ini adalah fakta. Nah, imperfect ini dia mempunyai aspek yaitu berlangsung terus. Ini kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Ini aspeknya ya. Aspeknya itu berlangsung terus-menerus. Itu berarti bahwa ketika orang-orang banyak itu memasukkan uang beberapa waktu yang lalu,
kegiatan itu terjadi berulang kali. Dan itu kegiatannya terus terjadi sampai saat sekarang ini. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kalimat atau bercerita tentang janda. Jadi gini, ini saya ilustrasikan, ada seorang bapak, dan di samping bapak itu ada banyak orang lagi yang sedang antri. Nah, bapak ini 20 menit yang lalu memasukkan uang ke dalam persembahan. Lalu bukan satu kali dia masukkan, dia ambil uangnya lagi dari kantongnya, dia masukkan lagi. Lalu dia ambil lagi uangnya, dia masukkan lagi. Dia ambil lagi uangnya dari kantongnya, dia masukkan lagi. Itu dia lakukan terus-menerus sampai pada menit Tuhan Yesus bercerita. Pada menit di mana Tuhan Yesus mengajar. Jadi kegiatan memasukkan uang itu terjadinya terus-menerus. Itu artinya bahwa uang yang dimasukkan itu banyak. Betul enggak? Bayangkan saja kalau 20 menit yang lalu, setiap menit dia memberikan 10.000. Itu berarti bahwa 10.000 dikalikan 20 menit. 20 menit dikalikan, itu berarti 20 kali. Berarti 10.000 kali 20. Berarti berapa? 200.000. Jadi dia memasukkan persembahan uang 200.000, bukan langsung 200.000, tapi 10.000, nanti menit yang berikutnya 10.000 lagi dia masukkan, menit berikutnya 10.000 lagi dia masukkan. Jadi begitulah cara orang pada waktu itu memasukkan uang ke dalam peti. Tetapi ini adalah cara orang kaya memasukkan uang. Jadi Tuhan Yesus mengajar, coba perhatikan itu, orang-orang kaya. Mereka kalau memasukkan uang itu sampai berulang-ulang memasukkan. Kalau kita di gereja, itu setiap kali gereja maksimal itu 2 kali kantong kolekte diedarkan. Betul enggak Bapak Ibu? 2 kali ya. Bayangkan kalau kantong kolekte itu diedarkan 20 kali. Kira-kira minggu depan kita masuk ke gereja itu enggak? 2 kali aja ada banyak yang masih ngomel-ngomel ya. Kenapa sih kok 2 kali? Saya ke gereja itu yang lain itu kolektenya cuma 1 kali. Kenapa gereja ini selalu 2 kali? Nah, bayangkan kalau 4 kali. Bayangkan kalau tiba-tiba majelis mengatakan begini, Bapak Ibu, inilah waktunya kita memberikan persembahan, dan untuk minggu ini kantong kolekte akan diedarkan 20 kali. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Berarti ambil uang dari dompet 20 kali. Nah, kira-kira uang yang jumlah berapa yang kira-kira Bapak Ibu mau keluarkan dari dompet? 10.000? Atau uang 1.000-an? Atau uang 50.000 tinggal dikalikan 20 kali. Nah, jadi itulah yang Tuhan Yesus ceritakan. Orang-orang kaya itu memasukkan uang itu bukan 1 kali, berulang-ulang kali. Mulai dari beberapa menit yang lalu, 20 menit yang lalu, ada yang 30 menit yang lalu, terus masukkan uang. Lalu kemudian, nah itulah kenapa saya bisa gambarkan bahwa cara orang memasukkan uang itu seperti itu. Karena kata kerja memasukkan itu ditulis dalam bentuk imperfect indikatif aktif. Maka kalau kegiatan memasukkan itu ditulis dalam imperfect indikatif aktif, itu berarti kegiatan itu terus-menerus dilakukan yang diawali pada masa lalu. Nah, masa lalu itu bisa 1 jam yang lalu, bisa 30 menit yang lalu. Karena itu Tuhan Yesus bilang, lihat itu orang kaya. Orang kaya memasukkan uang begitu banyak ke dalam peti persembahan. Begitu. Nah, ini adalah contoh
bagaimana kita menafsirkan kata kerja imperfect indikatif aktif. Kemudian yang berikutnya, kata kerja yang berikutnya adalah aorist indikatif aktif. Nah, kalau kita bicara tentang aorist indikatif aktif, itu berarti bahwa kata kerja ini ditulis atau kegiatannya terjadi di masa lalu, bentuknya lampau, dan terjadinya hanya satu kali. Ya, berbeda dengan imperfect ya, Bapak Ibu. Kalau imperfect itu terjadinya berulang kali. Dia bentuk lampau tetapi terjadinya berulang kali. Sedangkan aorist itu terjadinya hanya satu kali. Yang terjadi di masa lampau. Begitu. Nah, contohnya ya ayat yang berikutnya. Ya, ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jadi di sini ada disebutkan 2 peser. Nah, kalau kita lihat di dalam kalimatnya, ia memasukkan 2 peser. Nah, coba sekarang kita tuliskan lagi ya. Tetapi ini untuk janda miskin. Ya, ia di sini saya tulis dalam kurung janda miskin memasukkan 2 peser. Ya, 2 peser ini adalah uang ya. Kalau saya kasih dalam tanda kurung di sini uang ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita beri batasan dulu. Memberi garis batas. Ya. Memasukkan, kita batasi lagi, kita kasih garis batas seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita tentukan subjek, predikat, objeknya. Iya, janda miskin itu berarti di sini subjek. Memasukkan itu predikat. Uang 2 peser itu objek. Nah, kalau subjek sudah jelas ya, bahwa ini adalah kata benda berkasus nominatif. Predikatnya, nah, predikatnya adalah predikat yang tergolong aorist indikatif aktif. Aorist indikatif aktif. Ini ya. Nomor 3. Aorist indikatif aktif, yaitu bentuk lampau dan terjadi hanya satu kali. Nah, sekarang kita analisa berdasarkan pendekatan studi tata bahasa. Memasukkan itu aorist. Aorist. Kita beri keterangan. Aorist ini apa? Kegiatan yang dilakukan satu kali di masa lampau kegiatan yang dilakukan satu kali di masa lampau. Ini aorist. Indikatif itu berarti bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang faktual, nyata. Atau kegiatan yang nyata. Aktif itu berarti bahwa subjek aktif melakukan kegiatan.
Ya, nah dari sini kita sudah langsung bisa mendapatkan gambaran kegiatan memasukkannya itu seperti apa. Itu berarti bahwa kegiatan memasukkan uang itu hanya dilakukan satu kali saja. Berbeda dengan orang kaya yang memasukkan uang berulang-ulang kali. Tetapi janda miskin ini dia hanya memasukkan uang satu kali. Loh, kok Bapak bisa katakan satu kali? Iya, karena kata kerjanya ditulis dalam bentuk aoris. Kegiatan yang dilakukan satu kali di masa lalu. Jadi beberapa menit yang lalu, janda ini melakukan kegiatan memasukkan uang, dan itu hanya satu kali saja. Dan uang yang dimasukkan satu kali itu adalah berjumlah 2 peser. Nah, kalau kita konversikan 2 peser ini ke dalam rupiah modern, rupiah kita sekarang, itu 1 peser itu sama dengan 1.740 rupiah. Itu 1 peser. Jadi kalau 2 peser berarti 1.740 kali 2. Kan begitu. Jadi berapa? 3.480 rupiah. Ya kita bulatkan 3.500 lah. Ya. Jadi janda miskin ini, dia pada waktu ke bait suci, dia hanya membawa uang 3.500. Dan itu adalah uang satu-satunya yang dia miliki. Dan pada waktu dia memasukkan uang 3.500 ini, dia hanya masukkan satu kali ke kantong kolektor, ke peti persembahan. Setelah itu uangnya habis. Dan dia tidak bisa memasukkan lagi. Kenapa? Ya, memang dia hanya punya uang itu dan hanya dimasukkan satu kali, uangnya sudah langsung habis. Dan itu menunjukkan betapa miskinnya janda ini. Dan 2 peser ini adalah jumlah minimum persembahan. Jadi jumlah minimum persembahan yang dimasukkan ke dalam peti persembahan di bait suci. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di zaman Tuhan Yesus, itu bait suci itu memiliki aturan bahwa persembahan itu ada batas minimumnya. Berbeda dengan kita ya, kalau kita memberikan persembahan itu sukarela. Nah, berdasarkan memberi persembahan sukarela, banyak orang menafsirkan begini Bapak Ibu. Nah, ini adalah penafsiran yang salah tentang persembahan. Nah, ini saya kasih tahu sekaligus ya, mumpung saya bicara soal ini. Kadang-kadang orang itu menafsirkannya keliru. Logikanya itu, logika silogismenya itu keliru Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada bapak-bapak enggak ya? Coba saya cek dulu. Oh, enggak ada ya. Oh, ada Pak Michael ya. Ada Pak Michael. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Gereja kita, masyarakat Kristen, telah seringkali mendapatkan pengajaran tentang persembahan yang sedikit. Yaitu janda miskin itu memberikan persembahan yang sedikit. 1. Fakta. Dalam masyarakat Kristen, persembahan sedikit. Itu dalam tanda kurung tidak dipermasalahkan. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan bahwa kalau kita memberi, itu harus memberi dengan sukarela dan memberi dengan sukacita. Nah, jadi dari 2 premis ini, ya, 2 premis memberi sedikit dan memberi dengan sukarela dan sukacita,
maka kemudian diambil kesimpulan, kita kasih persembahan sedikit, dengan sukarela. Maka terus kemudian muncullah lagu persembahan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, ini lagu anak sekolah minggu ya. Tapi juga dinyanyikan juga oleh semua masyarakat Kristen. Jadi akhirnya kalau kita memberi persembahan, berarti kita dapat memberi persembahan adalah persembahan sukarela. Karena persembahan sukarela, maka jumlahnya itu bebas. Dan jumlahnya boleh sedikit. Bahkan sedikit sekali. Jadi memberi persembahan sedikit sekali dengan sukarela. Yang penting sukarelanya. Itu kata banyak orang. Ya, yang penting sukarelanya. Jangan dipikirkan jumlahnya. Karena jumlah itu tidak dihitung oleh Tuhan. Yang Tuhan perhatikan adalah hati yang sukarela memberi. Ya, ini ada benarnya tapi ada salahnya Bapak Ibu. Nah, yang dimaksudkan, ini saya kasih batasan gini, yang dimaksudkan sukarela dengan sukacita itu adalah persembahan dalam jumlah besar. Jadi kalau ada orang, ini yang dimaksudkan Paulus ya, yang dimaksudkan Paulus tuh kalau kamu memberi persembahan dalam jumlah yang besar, kamu jangan terus kemudian merasa uangmu itu habis. Jangan kamu berpikir bahwa sebentar lagi saya tidak punya uang karena harus memberi persembahan yang besar. Kalau kamu memberi persembahan yang besar untuk Tuhan, berilah persembahan itu dengan sukarela. Ya, kamu rela memberikan persembahan dalam jumlah yang besar dan juga kamu tetap harus dengan sukacita. Loh, Pak, Paulus kan tidak menuliskan jumlahnya, Pak, besar atau kecil. Paulus kan hanya bilang sukarela. Nah, ini coba perhatikan Bapak Ibu. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 11, kita juga bandingkan dengan Roma 15, bahwa persembahan yang kita berikan itu harus sepadan dengan keselamatan kita. Jadi ini keselamatan itu harus sepadan dengan jumlah persembahan. Nah, mari kita hitung berapa nilai keselamatan kita. Keselamatan kita itu dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan kita sendiri. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita itu memberikan darahnya. Itu berarti harganya mahal. Kita sebagai budak ditebus dengan harga mahal. Bahkan harga mahal yang dimaksudkan adalah harga yang tak terbayarkan. Nah, Paulus mengajarkan kalau kita memberi persembahan, perhatikan keselamatan yang kita dapatkan. Dengan memperhatikan keselamatan yang kita dapatkan, kira-kira berapa jumlah persembahan yang harus kamu beri? Nah, karena keselamatan itu didapatkan dengan harga yang mahal, kita sebagai budak ini dibebaskan
dan ditebus dengan harga yang tak terbayarkan, maka berarti persembahan kita itu harus persembahan dalam jumlah besar. Karena itu pada waktu kamu memberikan persembahan dalam jumlah yang besar itu, berikanlah dengan sukarela dan sukacita. Ya, jadi seperti itu konsep yang benar. Tapi orang kemudian melihat janda miskin, itu loh janda miskin. Dia hanya memberi 3.480. Tapi dia memberi dengan sukarela. Mari kita ramai-ramai memberi persembahan yang sedikit dengan sukarela dan sukacita. Ya semua kalau keluarin uang sedikit ya sukarela dan sukacita lah. Nggak perlu diajarin sudah sukarela. Gimana nggak sukarela? Cuman 3.500 dibandingkan 200.000 dibandingkan 1 juta. 3.000 persembahan sukarela, nggak mikir kita memberinya, ya nggak ada beban ya. Coba kalau yang kita beri itu 5 juta itu, gaji kita 5 juta, kita kasih persembahan 5 juta, mau ndak? Sukarela ndak? Sukacita ndak? Nah itu, nah yang pertama itu ya, yang kedua kita kembali lagi ke konsep ini. Janda yang miskin memasukkan uang hanya 1 kali, 2 peser. 1 peser itu 1.740, 2 peser 3.480. Ini adalah persembahan minimum. Jadi kalau ada orang datang ke bait suci, dia membawa 1 peser, hanya membawa uang 2.000, dia tidak boleh datang ke bait suci. Tidak boleh. Dia harus kumpulkan uang dulu 2 peser, baru dia boleh datang ke bait suci. Karena persembahan pada waktu itu ada takarannya. Kolekte pada waktu zaman Tuhan Yesus, itu ada takarannya, ada batas minimumnya. Nah, batas maksimumnya tak terhingga ya, boleh berapa saja. Tetapi orang tidak boleh membawa persembahan di bawah 2 peser. Itu. Dan kita tahu bahwa kalau, nah itu nanti ya, nanti saya bahas itu. Tentang jumlah mana yang lebih besar, orang kaya atau janda miskin itu, seperti yang pertanyaan Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi ke bagian ini, itu berarti bahwa persembahan kolekte di dalam gereja, itu kalau gereja melakukan satu ketetapan, bahwa kolekte itu ada batas minimumnya, itu sangat alkitabiah. Sangat alkitabiah Bapak Ibu. Nah tetapi kira-kira Bapak Ibu, di gereja Bapak Ibu ada enggak himbauan bahwa kalau memberi persembahan minimum 5.000 gitu? Enggak ada ya. Memberi persembahan sukarela. Jadi orang kasih sedikit juga enggak apa-apa. Tapi kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus, kita nggak boleh pergi ke gereja kalau kita nggak bawa uang 2 peser sebagai persembahan minimal. Jadi kalau ada gereja sekarang mau mengambil kebijakan, ada batas minimum pemberian kolekte, wah itu sangat wajar sekali dan sangat alkitabiah. Ya, karena gereja yang kita hidupi, yang dimana kita setiap minggu berbakti, gereja yang ada sama kita ini adalah gereja yang merupakan cerminan bait suci. Gereja kita ini adalah gereja cerminan bait suci. Seluruh liturgi gereja yang ada sampai di masa sekarang itu adalah bagian yang merupakan cermin dari, kalimatnya saya ganti. Jadi liturgi bait suci itu memberikan cerminan untuk liturgi gereja masa kini. Dan termasuk juga tentang persembahan. Ada, kalau bait suci
Melaksanakan persepuluhan, banyak gereja modern juga melaksanakan persepuluhan. Yang sekarang lagi rame dibicarakan ya, persepuluhan itu. Kemudian, kalau di dalam bait suci masa lalu, persembahan itu punya batas minimum, ya berarti gereja juga, harusnya tidak dipermasalahkan kalau gereja mengambil kebijakan ada batas minimum dari persembahan. Loh Pak, ini memberikan persembahan dengan sukarela. Iya, sukarela itu dalam konsep Paulus bukan sukarela jumlah yang kecil. Tapi kalau kamu memberi jumlah yang besar, kamu harus sukarela. Loh kenapa harus memberi persembahan yang banyak? Itu kita harus bandingkan dengan keselamatan yang kita dapatkan. Masakan keselamatan yang harganya tak terhingga itu kita bandingkan dengan memberi persembahan sesedikit-sedikitnya? Paulus tidak maksudkan itu. Itu sudah sangat jelas sekali dalam suratnya di Roma. Ya, bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu harus berbanding lurus dengan kolekte, dengan persembahan yang kita berikan. Dan itu harus dilakukan secara sukarela. Begitu. Nah, mengenai pertanyaan Tuhan Yesus, lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya, siapa yang paling banyak memberi? Orang kaya itu ataukah janda miskin ini? Lalu Tuhan Yesus menjawab, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang kaya. Kalau dilihat dari jumlahnya, orang kaya itu memberikan persembahan bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Karena dilakukan berulang-ulang. Ya. Tetapi sebanyak apapun yang orang kaya itu berikan, kalau dihitung dalam persen, mungkin hanya 5 sampai 10% paling tinggi dia kasih. Itu berarti bahwa uang yang diberikan uang yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan adalah uang sisa. Uang sisa. Nah, bagaimana dengan janda miskin? Janda miskin hanya punya uang 3.480. Tapi itu adalah seluruh uang yang dia miliki. Itu berarti ketika janda miskin itu memberi, maka janda miskin itu memberi 100%. Jadi sekalipun jumlahnya itu hanya 3.500, tetapi persennya besar, 100. Orang kaya memberi jutaan, tapi persennya hanya 5. Makanya Tuhan Yesus katakan janda miskin ini, dia memberi lebih banyak. Jadi konsep memberi persembahan adalah konsep memberi persembahan sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Kalau bisa 100% dari semua uang kita. Dan itu harus dilakukan dengan sukarela. Dengan sukacita. Ini malah sekarang terbalik ya. Memberi uang sedikit, tapi nyanyinya persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Karena persembahan yang saya beri, walaupun sedikit tetapi dengan sukarela. Ya, itu penafsiran yang salah itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyampaikan konsep persembahan, tidak apa-apa kasih persembahan sedikit. Bukan jumlahnya. Lihat itu janda miskin. Bukan jumlahnya, tetapi hati yang sukarela memberi. Waduh. Padahal janda miskin ini memberi 100%. Kalau kita memberi uang sedikit, kira-kira uang sedikit itu berapa persen dari uang kita? Kalau misalnya setiap kali kita kasih persembahan itu 5.000. 5.000 itu berapa persen dari semua uang kita yang Tuhan kasih tiap bulan? Tuhan kasih misalnya 5 juta. Kita hanya kasih 5.000. Berapa persen itu? 0,01%. Nah, janda miskin ini, dia kasih 100%. Nah, ini konsep yang keliru tentang persembahan ya, Bapak Ibu. Jadi, saya titip pesan supaya Bapak Ibu
mulai meluruskan konsep-konsep yang keliru yang tertanam di dalam masyarakat Kristen puluhan tahun. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, jadi coba dipikirkan bahwa persembahan itu ada batas minimumnya ya. Jangan takut, itu Alkitabiah itu. Loh Pak, bagaimana Pak? Saya tahu sebuah gereja itu batas minimum persembahannya itu berapa Pak? Nah itu gampang itu. Gampang itu. Ada yang tahu kira-kira bagaimana cara menghitung batas minimum persembahan di dalam sebuah gereja atau di gereja Bapak Ibu? Nggak tahu ya? Nah itu gampang, itu hanya hitung-hitungan matematika sebenarnya. Ya, bukan berarti kita harus mengikuti Alkitab 2 peser ya. Kalau 2 peser itu kan zaman dulu ya. Zaman dulu. Dan kita tahu bahwa seluruh masyarakat Yahudi itu seluruhnya beribadah ke bait suci. Jadi gereja cuma satu waktu itu. Ya, jumlah masyarakat Yahudi itu jutaan. Ya, pada waktu keluar dari Mesir aja 2 juta. Apalagi sekarang berkembang menjadi sebuah bangsa. Itu mungkin sudah puluhan juta waktu itu. Jadi kalau puluhan juta, satu orang kasih 2 peser minimum, itu kalau dikumpulkan, itu sudah sangat banyak ya. Itu baru satu jenis persembahan. Itu masih ada lagi jenis-jenis persembahan yang lain. Nah, bagaimana caranya kita menghitung persembahan di dalam gereja kita? Gampang Bapak Ibu. Berapa pengeluaran gereja? Pengeluaran gereja dibagi dengan jumlah jemaat. Jadi misalnya pengeluaran gereja 10 juta. Jemaat ada 100. Berarti 10 juta dibagi 100. Dibagi 4. Ya, pengeluaran 10 juta. Kemudian jumlah jemaat ada 100. Berarti kalau dibagi, nah seperti ini, jadi tinggal 100.000. Jadi setiap jemaat, satu jemaat dalam 1 bulan itu harus menanggung biaya untuk gereja 100.000. Dibagi 4 kali kebaktian 25.000. 25.000 dalam 1 minggu dibagi misalnya 3 kali kebaktian. Kebaktian bapak-bapak, kebaktian keluarga, sama kebaktian umum. 25.000 dibagi 3. Itu berarti kira-kira 8.000 ya. 8.000. Nah jadi batas minimum setiap jemaat kalau dia datang beribadah ke gereja dalam 1 minggu 3 kali, itu 1 kali kolekte minimal 8.000. Tapi kalau dia hanya 1 kali kebaktian di hari Minggu, dia tidak ikut kebaktian bapak-bapak, dia tidak ikut PA, di mana nanti di situ juga diambil kolekte, maka dia harus membayar 25.000 kolekte minimumnya dalam 1 minggu. Nah itu cara untuk menemukan jumlah batas minimum kolekte yang harusnya menjadi kewajiban jemaat dibayarkan ke rumah Tuhan. Dan pemberian ini harus dilakukan dengan sukarela. Dengan sukacita. Ya, boleh lebih Pak? Boleh. Kurang? Tidak boleh. Ya, begitu ya Bapak Ibu caranya untuk menafsirkan firman Tuhan ya, menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Kalau kita menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan pendekatan seperti ini, itu sudah pasti penafsiran kita itu benar. Sekarang kalau Bapak Ibu melihat bagaimana saya menafsirkan, kira-kira Bapak Ibu bisa
menemukan enggak kesalahan saya di mana? Nggak ada. Bukan karena saya sombong, bukan. Tetapi saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang penafsir. Melalui pendekatan studi gramatikal bahasa Yunani. Lalu kemudian saya aplikasikan. Setelah saya aplikasikan, nah ternyata selama ini terjadi kesalahan yang terus menumpuk, yang terus terpelihara puluhan tahun. Karena kesalahan itu terpelihara puluhan tahun, kesalahan itu akhirnya jadi kebenaran, dianggap sebuah kebenaran. Memberi persembahan sedikit harus dengan sukarela. Ya, kalau sedikit ya jelas sukarela, kalau banyak itu yang susah sukarelanya. Kok ini malah terbalik ya, malah dibalik-balik, nggak karu-karuan. Aneh itu. Nah itu menunjukkan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan, banyak masyarakat Kristen yang tidak paham bagaimana menafsirkan firman Tuhan berdasarkan studi analisa tata bahasa. Nah, bersyukur karena Bapak Ibu ikut kelas bersinar sehingga diajarkan bagaimana menafsirkan firman Tuhan dengan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa Yunani. Nah, inilah yang dimaksudkan kita bisa menangkap inspirasi Roh Kudus melalui bahasa Yunani. Karena Roh Kudus menginspirasikan penulis Alkitab itu yang pada akhirnya ditulis dalam bahasa Yunani. Begitu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau ada yang bertanya itu bagus, karena pertanyaan-pertanyaan itu mampu memberikan kita ketajaman-ketajaman pembahasan. Ya, semakin banyak bertanya itu semakin tajam pembahasannya, semakin mendalam. Kalau perpuluhan itu bagaimana Pak? Kan di Maleakhi 3:10 kan kita melakukan perpuluhan. Sekarang kan berkembangnya nggak usah memberi perpuluhan gitu kan. Itu bagaimana Pak? Iya, oke. Kita bahas perpuluhan ya, sedikit ya. Walaupun ini bukan bagian dari bahasa Yunani ya. Tapi ya karena ini lagi viral, oke ya, kita coba ya bahas sedikit. Ini gambaran perpuluhan secara umum ya. 1. Perpuluhan itu sebenarnya ditujukan kepada orang Lewi. Bukan orang tapi suku ya. Suku Lewi. Jadi perpuluhan bangsa Israel itu diberikan kepada suku Lewi. Suku Lewi ini siapa? Suku Lewi. Ya, imam besar. Itu suku Lewi. Para imam. Ya. Imam besar ini yang dia masuk ke ruang Maha Kudus. Para imam itu yang melayani di ruang kudus. Ada juga yang melayani di pelataran. Ada juga yang melayani dalam penyembelihan. Ada para imam yang melayani di bagian sortir. Ya, sortir itu berkaitan dengan ternak dan juga persembahan-persembahan ya. Persembahan tepung, jintan, terus kemudian persembahan-persembahan yang lain ya, persembahan syukur, persembahan tahunan, persembahan panen, itu ada imam-imam yang bagian sortir. Kemudian ada juga yang dimaksudkan suku Lewi ini adalah imam-imam ya, suku Lewi yang bekerja di luar bait suci. Jadi ini kategori imam yang berhak mendapatkan perpuluhan. Jadi bukan cuman imam besar aja, tapi semua imam.
ya, yang dapat tugas di ruang kudus, pelataran, di bagian menyembelih korban, di bagian sortir, yang bekerja di luar bait suci, semua dapat perpuluhan sama besar, sama rata. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan perpuluhan di gereja. Siapa yang dapat perpuluhan? Pendeta. Bagaimana dengan PDM? Bagaimana dengan PDP? Dia hanya dapat HR, honor. Honor bukan perpuluhan, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan dosen teologi? Ini juga tergolong imam. Dapat perpuluhan? Tidak. Bagaimana dengan hamba Tuhan, penginjil? Dapat perpuluhan? Tidak. Honor ya. Bagaimana dengan hamba Tuhan yang bekerja di panti asuhan? Dapat perpuluhan? Tidak. Bagaimana persembahan hamba Tuhan yang bekerja di rumah jompo? Dapat perpuluhan? Tidak. Jadi kalau melihat konsep untuk orang suku Lewi saja, bahwa perpuluhan yang dilakukan gereja itu menyimpang dari ketentuan firman Tuhan. Kalau gereja mau melakukan perpuluhan, gereja harus membagi perpuluhan kepada semua hamba Tuhan. Bukan hanya kepada pendeta atau bukan hanya untuk gereja. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, perpuluhan itu harus dikumpulkan. Di rumah perbendaharaan. Dari sana baru nanti dibagi rata. Ini konsep perpuluhan ya, menurut Alkitab ya. Jadi kalau ada gereja yang melaksanakan perpuluhan, itu harus konsisten. Dia harus, kalau sebuah gereja memiliki kebijakan untuk memungut perpuluhan, peraturan perpuluhan itu harus dijalankan. Kalau gereja mengambil perpuluhan, tetapi peraturan perpuluhan yang ada di Alkitab tidak dijalankan, itu gereja dianggap apa ya? Ngambil uang jemaat. Jadi begini, ini saya kasih contoh ya. Ini untuk penjelasan poin yang kedua. Ini kota Surabaya. Di kota Surabaya, ini untuk mudahnya saja, saya bagi begini. Ada gereja di kota Surabaya yang jemaatnya 10.000. Ada yang jemaatnya 2.000. Ini 3.000. Tetapi ada jemaatnya yang cuma 100 orang. Masing-masing gereja memberi perpuluhan. Masing-masing jemaat yang ada di dalam gereja memberi perpuluhan. Yang 3.000 memberi perpuluhan, yang jemaatnya 100 memberi perpuluhan. Ya, ini dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, gereja yang jumlahnya jemaat 10.000 dapat perpuluhannya pasti lebih besar daripada yang 100. Yang 2.000 lumayan, yang 3.000 juga lumayan, tapi yang 100 berkekurangan. Sedangkan konsep perpuluhan di dalam Alkitab itu semua harus sejahtera. Sekarang pertanyaannya, gereja yang punya jemaat 10.000, apakah mau berbagi perpuluhannya kepada jemaat yang jumlahnya 100? Tidak. Apakah jemaat yang 3.000 mau berbagi perpuluhan kepada jemaat yang 2.000? Tidak. Apakah sinode A
mau berbagi jemaat, mau berbagi perpuluhan dengan Sinode B? Tidak. Maka dengan konsep seperti ini saja, gereja tidak melakukan aturan perpuluhan, tetapi mau mengambil perpuluhan. Ini kan aneh. Ini kalau pakai bahasa sederhananya, enak di elu, nggak enak di gua. Gitu. Lalu yang ketiga, perpuluhan itu bukan cuman untuk gereja, tetapi untuk fakir miskin. Perpuluhan itu juga untuk janda. Perpuluhan itu juga untuk orang asing di kotamu. Dilaksanakan? Tidak. Apa yang dilaksanakan gereja? Ya hanya untuk gereja. Fakir miskin nanti ada dananya sendiri, tapi tidak boleh ngambil dana perpuluhan. Apalagi janda, apalagi orang asing yang ada di kotamu. Nah, kalau ada gereja dengan konsep perpuluhan seperti ini, waduh, itu sudah jelas tidak alkitabiah. Dia ngambil perpuluhan, dia katakan, firman Tuhan katakan kita harus beri perpuluhan. Tetapi aturan perpuluhan tidak dijalankan. Dia sedang melakukan upaya pengumpulan uang yang tidak sah di hadapan Tuhan. Gereja itu melakukan usaha pengumpulan uang dengan cara yang tidak sah di hadapan Tuhan. Tetapi karena itu dilakukan oleh gereja, maka semuanya dianggap suci. Bahwa gereja itu tidak pernah berdosa. Wah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah, ini yang terjadi. Pak, kami melakukan itu, lalu perpuluhan itu dikumpulkan ke sinode, Pak. Oke, perpuluhan dikumpulkan ke sinode. Sekarang pertanyaannya, sinode mau berbagi enggak dengan sinode B yang miskin? Karena prinsip perpuluhan itu diberikan kepada semua orang Lewi, itu semuanya rata. Semua dapat. Baik imam besar, baik para imam yang di pelataran, yang bagian menyembelih korban, yang bagian sortir pakaian, yang bagian sortir persembahan, yang bagian mengesahkan hewan itu layak untuk dikorbankan atau tidak, bahkan yang bekerja di luar bait suci, itu semua dapat perpuluhan. Semua dapat perpuluhan. Sekarang, PDM, honor. Dosen teologi, nggak dapat sama sekali dari gereja. Gereja pernah kasih dosen teologi? Tidak. Dosen teologi dapat dari STT. Tapi dosen teologi harusnya dapat dari gereja, karena gereja memungut perpuluhan. Penginjil, yang pelayanan di panti asuhan, pelayanan di rumah jompo, dapat dari gereja? Ya itu hanya sumbangan saja, sekedarnya. Diakoni, sekedarnya. Tapi bukan perpuluhan yang dibagi rata. Nah, ini adalah kesalahan fatal dalam pelaksanaan perpuluhan. Gereja memungut persembahan perpuluhan, tetapi gereja tidak mengikuti aturan persembahan perpuluhan. Kalau saya diizinkan pakai bahasa yang agak kasar, saya takut nanti ada yang tersinggung. Itu sebagian tentang perpuluhan. Tapi itu adalah bagian yang paling utama, yang sebenarnya harus dijalankan. Artinya begini, kalau ada gereja melaksanakan perpuluhan, gereja harus konsisten menjalankan aturan perpuluhan. Pak, bukankah kita gereja modern? Ya, sekarang kalau kamu gereja modern, kenapa kamu ngambil perpuluhan dalam gereja kuno, bait suci? Ya, kamu harus punya konsep modern dong. Jadi perpuluhan konsep ribuan tahun yang lalu kamu ambil, nanti giliran peraturan kamu bilang peraturannya sekarang gereja sudah modern.
Kalau bait suci peraturannya sudah lama, tapi ketentuan perpuluhan diambil. Nah, ini kan enak di elu, nggak enak di gua. Itu egois namanya. Jadi kalau gereja masih melakukan hal-hal yang seperti ini, egois dalam hal mengambil perpuluhan, ya, memungut dari jemaat uang tetapi yang tidak sesuai dengan ketentuan Alkitab, itu bukan persembahan itu. Itu adalah titik-titik terhadap uang jemaat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan dengan gereja yang seperti ini? Salah satu kalimat yang bisa keluar dari mulut Allah itu sama seperti kalimat yang keluar pada waktu Tuhan Yesus menegur 7 jemaat di kitab Wahyu. Bertobat kamu. Kalau kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dian dari gerejamu. Kalau kamu tidak bertobat, aku akan membuat kamu tidak berbuah. Aku akan membuang kamu dari kehidupan. Kamu tidak mendapatkan bagian dari kehidupan. Tapi sekarang pertanyaannya, ada enggak gereja yang merasa dirinya berdosa? Semua gereja menganggap dirinya suci. Enggak ada gereja yang menganggap dirinya berdosa, enggak ada. Tapi di mata Tuhan, gereja bisa berdosa. Dan gereja yang berdosa adalah gereja yang wajib hukumnya untuk bertobat. Tapi pertanyaannya, selama kita jadi orang Kristen, pernah enggak kita dengar, ada gereja A lagi bertobat tuh, sadar dosa-dosanya. Bagaimana? Ada tanggapan berkaitan dengan perpuluhan? Silakan. Kalau menurut saya sih enggak ada Pak yang menjalankan seperti ini yang tadi Bapak sudah berikan. Iya. Lah, iya. Lah, gereja kan yang semakin besar jemaatnya, yang 10.000 tadi semakin egois kan dia. Betul sekali. Dan ya sudah tidak melakukan firman, dari mana boro-boro berbagi Pak. Nah itu. Boro-boro berbagi kan, egoisan tambah nanti yang jemaat yang 100 ini juga diambil juga kan sama dia. Betul. Ya. Itu. Ya, kan menjadi fenomena kan seperti itu Pak. Gitu. Iya. Dan nanti mengajarkan nggak usah ngasih perpuluhan gitu ya. Padahal gereja itu kan juga membutuhkan misalnya membayar air, membayar listrik, dari mana Iya. ada perpuluhan maafkan. Dari pengajaran itu berpengaruh juga di gereja saya gitu. Jadi ada pengaruhnya juga gitu. Jadi jemaat itu malas untuk memberi perpuluhan karena ya itu tadi termakan waktu yang tadi itu, padahal kan sebetulnya kalau kita memberi perpuluhan itu jangan hitung-hitungan begitu ya Pak ya. Memberi ya yang kita rela tadi kan seperti yang di Bapak beritakan tadi. Iya. Menurut saya gitu juga. Oke, ada yang lain? Ya, Ibu Yohana ya. Silakan Ibu Yohana. Gerejanya yang besar gitu itu apa enggak ada yang tegur ya Pak, supaya peraturan Alkitabiahnya tadi. Lah itu. Supaya berubah dan bertobat dong. Lah itu, siapa yang bisa menegur? Kalau di dalam kekristenan ini, Ibu Yohana, kita nggak ada lembaga yang disebut dengan lembaga semacam yang bisa mengeluarkan fatwa. Di dalam kekristenan nggak ada lembaga yang mengeluarkan fatwa haram, halal, salah, benar, itu nggak ada. Salah benar sebuah keputusan, sebuah pernyataan itu dikembalikan kepada sinode masing-masing. Nah, kalau kita mau menyampaikan satu teguran dan sinode kita itu berbeda, bagaimana mau didengar? Itu sudah pasti tidak didengar. Sekalipun kita ada di dalam satu sinode yang sama, nah itu tergantung apakah kita sebagai seorang pemimpin atau bawahan. Kalau kita bawahan, terus kita bicara soal uang, ya baru kita ngomong satu kalimat, kita sudah langsung dipecat ya, dikeluarkan dari gereja.
Yaitu sekarang seperti itu situasi dan kondisinya. Kalau Itu tadi ya, egois itu. iya Ibu. Seperti itu kira-kira. Jadi sekarang kehidupan gereja masa kini itu seperti sudah berantakan, seperti kita bermain Rubik. Tahu Rubik ya? Itu kotak-kotak yang kita putar-putar, dijadikan sama warna dari masing-masing sisinya itu. Ya, jadi kalau kita putar-putar-putar, kita nggak tahu kembalikannya bagaimana, gambarnya di masing-masing sisi itu semakin berantakan. Gereja itu sekarang sudah nggak karu-karuan, ibu-ibu, bapak-ibu. Nanti kalau kapan-kapan ya, bisa ikut dalam kuliah saya, mata kuliah liturgika, itu akan semakin jelas di mana kacaunya, bagaimana kacaunya gereja-gereja modern sekarang ini. Waduh, sangat memprihatinkan. Tetapi ya seperti itu. Tidak ada satu gereja yang merasa dirinya itu berdosa, itu tidak ada. Semua merasa gereja itu benar di hadapan Tuhan, tapi belum tentu. Contoh itu gereja Efesus. Kalau kita lihat itu ya, kriteria gereja Efesus itu baik loh. Bekerja sungguh-sungguh, bekerja mati-matian, tidak lihat waktu, bekerja melayani Tuhan itu sampai berkeringat, pokoknya sudahlah nggak hitung-hitung kalau melayani Tuhan. Terus kemudian gereja di Efesus ini adalah gereja yang teologinya mantap. Kalau ada pendeta salah khotbah, langsung ditegur. Tahu bahwa pengajaran itu pengajaran yang salah. Berarti pendeta, majelis, jemaat itu pemahaman teologinya sudah bagus. Pokoknya tidak ada yang jelek lah untuk gereja Efesus. Di mata manusia, di mata gereja lain, itu gereja Efesus gereja yang berkembang dan maju. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu telah jatuh begitu dalam. Gereja yang bagi di mata manusia gerejanya maju, tapi di mata Tuhan kamu jatuh begitu dalam. Lalu Tuhan Yesus katakan apa kepada gereja Efesus? Kamu harus bertobat. Nah sekarang, yang harus kita ketahui, ini yang saya kasih pesan kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu ada punya waktu untuk mengaudit setiap gereja. Jadi setiap gereja yang ada di muka bumi ini, termasuk gereja yang ada di mana Bapak Ibu beribadah, di mana Bapak Ibu melayani, itu ada waktunya nanti diaudit oleh Tuhan. Nah, ketika audit itu dilakukan, maka akan muncul penilaian. Gereja Bapak Ibu itu seperti apa di hadapan Tuhan. Dan ketika nilai itu sudah keluar, nah tergantung, kita dipuji seperti gereja Smyrna dan Philadelphia, ataukah kita adalah gereja yang dikecam karena kita telah berbuat dosa. Seperti Laodikia, Tiatira, Pergamus, Efesus. Itu gereja-gereja yang melakukan dosa dan harus bertobat. Nah sekarang siapa yang menilai gereja? Seperti pertanyaan Ibu Yohana. Apakah saya bisa datang kepada misalnya salah seorang pendeta dengan jemaat 10.000 yang buka di mal-mal, di convention hall yang ribuan orang datang, lalu saya katakan, Bapak salah loh. Lalu kira-kira saya dibilang apa? Siapa kamu? Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Teman saja tidak, anggota gereja tidak. Lalu kenapa kamu tiba-tiba datang terus bilang saya berdosa? Kamu yang berdosa. Dia pasti bilang begitu. Sulit sekali. Nah, masalahnya penilaian Tuhan itu harus sampai kepada jemaat, sampai kepada gereja. Seperti di
7 gereja di kitab Wahyu, penilaian Tuhan itu harus sampai. Nah sekarang Tuhan sedang mengaudit, hasil dari auditnya disampaikan ke gereja, tapi gereja tidak kroso kalau sedang diaudit. Gereja tidak kroso kalau sudah dinilai oleh Tuhan. Dan penilaiannya sudah keluar. Apakah dia diakreditasi, disertifikasi, diakreditasi, ataukah dia tidak lolos sebenarnya sebagai gereja? Bahkan Tuhan mungkin katakan, saya bilang lebih baik gerejamu ditutup saja. Daripada kau buka gereja, tapi kau salah semuanya. Kau nyesatkan banyak orang. Jadi audit saya, tutup gereja kau itu. Kalau hasilnya Tuhan auditnya seperti itu gimana? Nah sekarang apa tugas gereja? Ya bergumul, berlutut di hadapan Tuhan, bertanya, hasil audit untuk gereja saya seperti apa Tuhan? Harus bertanya. Menggumulinya dalam doa dan puasa sehingga kita tahu hasil audit untuk gereja kita seperti apa. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai gereja di hadapan Tuhan. Maaf Pak, sedikit saya mau bertanya. Iya. Kalau kan yang gereja yang jemaatnya banyak, yang hitungan 10.000 ya. Iya. Misalnya jemaatnya yang hanya 100 atau 50 gitu. Iya. Bagaimana dia bisa memberi untuk hamba Tuhan yang begitu banyak kan gitu kan? Iya. Kan tidak banyak kan. Iya. Gitu. Bagaimana Pak menurut Bapak? Nah, begini, ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah melakukan firman Tuhan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perpuluhan seluruh gereja yang ada di Surabaya dikumpulkan, lalu dibagi-bagi rata. Jadi walaupun jemaat itu ada 100, dia tetap dapat bagian perpuluhan seluruh kota Surabaya. Itu kan konsep Alkitab. Seluruh masyarakat Yahudi, perpuluhannya dikumpulkan. Berapa jemaat, berapa imam yang ada di Yahudi, bangsa Yahudi? Udah dibagi rata. Nggak ada yang dapat sedikit karena dia pelayanan di luar bait suci, nggak ada. Semua sejahtera, karena Tuhan itu merancangkan kehidupan imam itu adalah kehidupan yang sejahtera. Salah satunya adalah dengan perpuluhan itu. Pak, bagaimana sekarang faktanya bukan seperti itu, Pak? Faktanya ada gereja yang cuman 100 orang, ada 50 orang. Bagaimana gereja ini? Perpuluhannya sudah kesedot di gereja besar, Pak. Bahkan dia tidak ngasih perpuluhan di gereja besar. Dia kasih perpuluhan ke pendeta-pendeta terkenal. Seperti Gilbert Lumoindong. Dia bergereja di gereja A, tapi perpuluhannya dikasih ke Gilbert. Yaitu ada saya tahu orang-orang seperti itu ada. Bahkan dia sendiri bilang sama saya tidak kasih perpuluhan ke gereja, Pak. Lah kamu kasih perpuluhan kamu di mana? Saya kasih ke Gilbert. Nah ini. Kalau gerejanya otonom, Pak. Nah gini. Kalau misalnya ada gereja yang seperti ini, dari perpuluhan dia tidak dapat. Ya, jemaat sedikit. Perpuluhan sudah kesedot kemana-mana. Tidak terkumpul di gereja, tetapi gereja harus tetap berdiri, di gereja harus tetap melayani Tuhan, gereja harus tetap memberitakan Injil. Dan gereja juga butuh uang. Nah, di sini perlu memanage keuangan. Ya. Ada bentuk gereja perlu bekerja sama dengan yayasan untuk pengelolaan pendanaan gereja. Gereja tidak boleh melakukan bisnis, tetapi yayasan bisa mengelola keuangan melalui usaha. Nah, gereja bekerja sama dengan yayasan.
Tidak ada yayasan yang mau bekerja sama dengan kami, Pak. Buka yayasan sendiri. Gereja ibu yang jumlahnya 50 orang buka yayasan. Siapa yang bekerja di yayasan? Anggota jemaat ibu. Yayasan itu yang nanti cari duit. Duit hasil yang didapatkan dari yayasan yang didirikan gereja, bukan dikelola gereja. Yayasan mengelola dirinya sendiri, gereja mengelola dirinya sendiri. Tapi yayasan itu berdiri atas inisiatif gereja. Orang-orang yang ada di yayasan adalah jemaat-jemaat di gereja itu. Yayasan itu kemudian mencari dana. Dari dana yang didapatkan, disalurkan ke gereja. Nah, itu boleh. Nah, jadi caranya untuk menangani keadaan yang sudah berantakan itu, ya seperti ini. Gereja perlu mendirikan yayasan untuk menopang dana gereja. Jadi, jangan sampai kemudian membebani jemaat. Walaupun jemaat itu dalam tanda petik, mereka harus memberikan persembahan dengan adanya batas minimum. Tetapi kan tidak semua jemaat itu memiliki kemampuan untuk membayar sejumlah batas minimum uang persembahan. Nah, disinilah gereja harus berinisiatif untuk mendirikan yayasan atau suatu lembaga, tapi lembaga itu independen gitu ya. Tetapi lembaga yang independen itu anggota-anggotanya, karyawan-karyawannya adalah jemaat gereja. Nah, dari situ kemudian gereja mendapatkan dukungan pasokan dana dari lembaga itu. Yang kedua, itu ada strategi yang dijalankan oleh salah satu gereja di Semarang, yaitu gereja Pak Petrus Agung. Jadi gerejanya Pak Petrus Agung ini, dia mempunyai sebuah yayasan. Dari yayasan itu kemudian membantu jemaat yang membuka usaha. Jadi ada jemaat yang buka toko gitu ya, itu didatangi. Kamu butuh dana berapa? Saya butuh dana 50 juta, Pak. Ini ada yayasan yang didirikan gereja. Kamu bisa minta pinjaman dana dari yayasan itu. Itu orang-orang gereja semua itu di sana. Kamu datang saja, bilang disuruh Pak Ronald. Saya butuh pinjaman. Nah, yayasan mengeluarkan uang pinjaman tanpa bunga. Uang pinjaman itu dipakai untuk mengelola bisnisnya jemaat. Yayasan itu membantu sepenuhnya supaya bisnis itu berjalan dan berkembang. Bisnis itu maju. Orang itu bersyukur karena dibantu yayasan gereja, akhirnya perpuluhannya dimasukkan, uang-uang lebih dari hasil bisnisnya diserahkan ke gereja. Akhirnya gereja berkelimpahan. Nah, itu adalah teknik-teknik pengumpulan dana yang saya pikir itu tidak berdosa. Karena tidak menyalahi aturan. Tapi kalau gereja kemudian mengumpulkan uang dengan alasan-alasan alkitabiah tetapi sebenarnya tidak melaksanakan aturan-aturannya, itu justru berdosa. Dan yayasan atau lembaga yang didirikan oleh gereja itu memiliki satu komitmen, yaitu bahwa gereja harus memiliki yang namanya simpanan abadi atau tabungan abadi. Jadi gereja itu harus punya dana abadi yang tersimpan di bank, di mana dana itu tidak akan pernah diambil oleh gereja, hanya bunganya saja yang diambil. Dan dana itu akan terus terkumpul tiap tahun menjadi dana abadi. Nah, dari dana abadi itulah uang yang didapatkan dari bunga, itu yang kemudian dipakai untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Sehingga gereja dengan adanya dana abadi itu sudah tidak terlalu bergantung kepada persembahan jemaat. Justru sebaliknya gereja lebih memberkati jemaat. Yaitu adalah beberapa cara dalam konsep manajemen keuangan yang bisa digunakan gereja untuk
memperbaiki pendanaan gereja, memperbaiki sistem keuangan gereja. Ya, begitulah kira-kira ya, Bapak Ibu. Gimana Bu Yohana? Bagus, rencana-rencananya itu bagus. Oh. Gereja untuk kesejahteraan juga. Oh ya Ibu. Ya. Ya puji Tuhan kalau misalnya ide saya ini bisa jadi wawasan baru untuk dijadikan untuk dikembangkan di kemudian hari, ya puji Tuhan. Ya, begitulah. Sebentar, ini ada 2 chat ini. Gereja Jemaat Makedonia Baru luar biasa, 2 Korintus 8, walau miskin justru mampu memberi persembahan ke gereja Korintus. Ya. Nanti perpuluhan ke Pak Ronald aja, ya boleh. Saya waktu ngajar, ini masih ada 5 menit ya. Saya waktu ngajar di mahasiswa, pernah juga saya ngasih pelajaran tentang perpuluhan. Saya ini berhak dapat perpuluhan sebagai hamba Tuhan. Walaupun saya pelayanan di luar gereja, tetapi saya berhak dapat perpuluhan. Tapi karena saya pelayanannya bukan di gereja, saya nggak dapat perpuluhan. Lalu saya tanya, siapa yang ambil hak perpuluhan saya? Yang rebut hak perpuluhan saya siapa? Karena secara konsep teologi, secara teologis, saya harusnya dapat perpuluhan. Tapi selama saya pelayanan, tidak ada gereja yang kasih bagian perpuluhan. Sedangkan itu adalah hak saya. Nah sekarang gereja mana yang ngambil hak saya ini? Sorry kalau saya pakai kata-kata yang agak kasar. Hak saya lagi... Kalau saja juga pakai istilah merampok. Waduh. Iya, Pak Michael bilang, ya sudah dirampok. Itu istilah itu juga dipakai oleh Stephen Tong. Oh, ya. Iya, jadi Stephen Tong juga pakai istilah itu. Lalu teman-teman saya yang pelayanan di luar gereja sebagai penginjil, yang pelayanan di yayasan-yayasan Kristen, itu juga adalah imam sebenarnya. Kita ini hamba Tuhan yang melayani, itu adalah tergolong imam Lewi. Jangankan imam Lewi, janda saja berhak dapat perpuluhan. Fakir miskin berhak dapat perpuluhan. Bahkan orang asing yang ada di kota kita juga berhak dapat perpuluhan. Apalagi dosen teologi. Tapi faktanya kita-kita ini nggak ada yang pernah dapat perpuluhan. Lalu siapa yang ngambil hak perpuluhan kita? Lalu kalau keadaannya seperti ini, pertanyaannya, apakah di hadapan Tuhan gereja itu baik-baik saja? Tidak. Gereja telah berdosa. Ya, begitulah kira-kira Bapak Ibu. Dan hari ini adalah hari terakhir kita di dalam perkuliahan. Nah, untuk Bapak Ibu yang matrikulasi, untuk tugasnya yang terakhir, silakan Bapak Ibu mencoba untuk mencari satu ayat di Alkitab, lalu coba untuk ditafsirkan. Kalau bisa, menafsirkannya itu ada bahasa Yunaninya. Lalu kemudian dikumpulkan ke saya. Jadi ini adalah tugas yang sangat mudah ya. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu ayat. Pak, menafsirkan itu gimana Pak? Ya, Bapak Ibu pernah khotbah enggak? Nah, kalau Bapak Ibu pernah khotbah, berarti Bapak Ibu sudah menafsir. Nah, ringkasan khotbahnya itu dikumpulkan saja ke saya. Itu sudah hasil tafsiran. Atau Bapak Ibu belum pernah berkhotbah, Bapak Ibu juga bisa ambil dari buku-buku tafsir. Gampang ya. Jadi tugasnya itu Bapak Ibu coba cari salah satu ayat, kemudian dari ayat itu Bapak Ibu coba tafsirkan. Ya. Seperti tadi saya katakan, bisa ambil dari ringkasan-ringkasan khotbah yang pernah kita khotbahkan,
ataupun pernah kita buat semacam seminar atau apa, makalah, atau kalau belum pernah semuanya, ya Bapak Ibu juga bisa cari di buku-buku tafsir banyak sekali. Nah, nanti coba dikait-kaitkan dengan bahasa Yunani, kalau bisa. Kalau bisa. Nah, setelah itu, nanti dikumpulkan ke saya. Nah, untuk mengumpulkan tugas, khususnya ini yang untuk matrikulasi ya, mahasiswa matrikulasi. Nah, untuk yang bukan matrikulasi sebagai pendengar, ya tidak wajib untuk melakukan, menyelesaikan tugas, tidak wajib. Tapi kalau mau coba-coba supaya punya pengalaman, ya boleh-boleh saja. Nah, nanti alamat pengumpulan tugas nanti saya kirim di WA Group, Bapak Ibu.